Sinta Mustika dalam pembahasan tutorial pembuatan project web menggunakan framework kode editor. Dalam part 4 ini saya akan mencoba membuat tampilan web menggunakan CRUD. CRUD itu adalah singkatan dari create, update, dan delete. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Baik, langsung saja pada pembahasan. Kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code. Setelah itu kita buka file project CI4 yang telah kita install, yang berada di dalam lokasi exampp, htdoc. File project saya di sini bernama comics. Mungkin di sini saya akan membuat tampilan web menggunakan CRUD dan validation data. CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Ini merupakan hal dasar yang harus kamu ketahui dalam operasi database. Langkah pertama yaitu kita membuat kelas model. Di sini saya sudah membuat file bernama comicmodel.php. Di dalam comicmodel.php ini diawali dengan sintak PHP. Kemudian ada namespace model, use kode editor model. Kemudian ada kelas comics model. Kelas comic model ini merupakan sebuah nama kelas. Perhatikan dalam penamaan kelas, huruf pertama harus huruf kapital. Kemudian di sini ada protected. Protected adalah dan berfungsi untuk memberikan akses properti yang hanya diakses dari dalam kelas atau turunan dari kelas. Turunan dari kelas disebut juga dengan inherited class. Terdapat beberapa member yang menjadi konfigurasi untuk model. Di sini ada string tabel, adalah nama tabel yang akan digunakan oleh model. Dan nama tabelnya di sini adalah TB Comic. Kemudian ada protected string use namespace yang berisikan dengan true. Kemudian ada protected string low field berisi daftar nama kolom yang boleh kita isi. Setelah itu ada public function getComic dengan parameter slug false. Kemudian di bawahnya ada string slug dan perhatikan pinhole ini untuk mengambil semua data pada database, dan first untuk mengambil satu data saja. Setelah itu kita buat terlebih dahulu database-nya di dalam phpMyAdmin. Untuk melihat phpMyAdmin, aktifkan terlebih dahulu exampp dan jalankan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita masuk ke dalam web browser. Ketikkan alamat URL localhost /phpMyAdmin. Kita klik bagian basis data. Di sini saya sudah membuat database-nya bernama dbcomic. Di dalam dbcomic ini terdapat tabel yang bernama tbcomic yang tadi sudah dihubungkan di dalam model. Di dalam tbcomic ini terdapat file, IDC, slug, judul, penulis, penerbit, sampul,
deleted at, dan update at. Setelah itu, kita hubungkan database yang telah tadi kita buat ke dalam file project kita. Buka bagian folder.env, kita aktifkan database default hostname, database default database, database default username, database default password, database default db driver, dan database default tb driver. Hilangkan tanda pagar di antara itu. Kemudian isikan database default hostname dengan nama database yang telah tadi kita buat. Di sini kita isikan dengan db commit. Setelah itu kita akan mencoba membuat controllernya. Di sini saya sudah menambahkan commit.php. Kita lihat di dalam commit.php yang diawali dengan sintak PHP, kemudian ada namespace app controllers, kemudian ada use adds model, comic model, kemudian ada class comic. Saya ingatkan kembali untuk penulisan kelas, huruf awalnya harus huruf kapital. Di sini ada protected string comics model. Setelah itu ada public function construct. Setelah itu ada string this comic model, new comics model. Di bawahnya ada public function index yang di dalamnya terdapat array. Terdapat titel dengan isian daftar komik. Kemudian ada komik, string this, comics model, get comics model. Kemudian ada return field, comics index, string data untuk menghubungkan atau pemanggilan file yang berada di dalam folder field, dan string data untuk pemanggilan array string data. Setelah itu kita buat view-nya di dalam folder comic. Di sini saya sudah membuat file index.php. Kita buka index.php. Di dalam index.php ini diawali dengan kode program HTML versi 5. Kemudian ada coding berupa div class container, ada hyperlink yang nantinya akan ditambahkan ke dalam button tambah data komik. Kemudian ada string title untuk pemanggilan title. Kemudian ada syntax PHP. Kemudian ada tag tabel. Di dalam tag table ini terdapat field yang akan ditampilkan dalam sebuah tabel ke dalam tampilan web dengan nama field pagar, sampul, judul, dan aksi. Kemudian di sini ada syntax PHP.
ada hyperlink yang nantinya akan ditambahkan ke dalam button detail. Kemudian kita akan membuat CSS. Kita simpan CSS di dalam folder public. Nah, di sini sudah ada CSS yang saya buat, yang di dalamnya terdapat ukuran sampul dengan ukuran 100 pixel. Kemudian ada table body, tn dengan vertical align. Setelah itu saya sudah menambahkan gambar berupa naruto.jpg di dalam folder image. Kemudian tambahkan rootnya. Di dalam file root kita tambahkan string root get page comics index. Setelah root ditambahkan, kita coba untuk menampilkannya dalam web browser. Dikarenakan di sini saya menggunakan Spark, maka aktifkan terlebih dahulu PHP Spark di dalam command prompt atau CMD. Setelah PHP Spark diaktifkan, kita akan coba menampilkannya dalam web browser. Kita masuk ke dalam Google Chrome, ketikkan alamat URL localhost/2080/fix/comics. Maka tampilannya akan seperti ini. Dikarenakan saya sudah menambahkan data di dalam PHP My Admin tadi, maka data komik ini sudah